Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di channel ini. Sudah hampir 1 minggu saya tidak upload video. Jadi kebetulan hari ini saya sedang dalam perjalanan ke kota kabupaten. Nah, di sini saya akan membuat video tentang kenapa saya memilih Terios, itu ya. Jadi sebenarnya pada waktu awal mau beli mobil itu pilihannya banyak, ada R3, ada Ras Terios, ada Expander, ada Grand Livina, ada Honda Mobilio juga. Nah, jadi di sini nanti saya akan bahas kenapa akhirnya saya menjatuhkan pilihan ke All New Terios. Oke teman-teman, semangat terus ya. Ini kameranya akan saya pindah ke kamera depan sambil kita menikmati perjalanan. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi kita bahas kriteria pertama untuk mobil baru nanti. Yang pertama, budget. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, kita tentukan budget. Yaitu budget yang kita miliki adalah ada di kisaran di bawah 300 juta ke bawah, begitu ya. Jadi di sini sudah masih banyak pilihan-pilihan. Itu ada R3, ada Ras, ada Terios, ada Grand Livina, ada Mobilio, banyaklah pilihan. Nah, masuk ke kriteria kedua, mobil ini nanti harus penggerak belakang. Nah, dari sinilah mulai sangat sedikit yang masuk kriteria, yaitu ada Ras, Terios, Avanza, Xenia, apalagi Wuling Convero S itu waktu itu masih baru ya, waktu itu baru launching kalau tidak salah 2018 kemarin. Nah, sebentar, ini kita sedang di tikungan yang lumayan ngeri. Di sini sering terjadi kecelakaan teman-teman, jadi harus benar-benar fokus. Nah, ini di kiri kanan kita ini jurang, dan dengan medan yang seperti ini, ekstrim seperti ini, penggerak belakang mutlak diperlukan. Jadi kriteria pertama budget di bawah 300 juta ke bawah. Kemudian kriteria kedua penggerak belakang. Nah, oke, jadi sudah mengerucut ya. Penggerak belakang di sini itu pilihannya Ras Terios, Avanza, Xenia, Wuling Convero, kemudian apa lagi? Kayaknya itu. Nah, kita masuk ke kriteria ketiga. Mesin harus bandel, gitu teman-teman ya. Nah, mesin bandel di sini akhirnya kita coret. Karena apa? Ini kategori mobil baru untuk. Jadi mesin kita belum tahu. Termasuk juga bahan untuk bodi itu kita juga belum tahu. Apakah tahan dengan karat, tahan keropos, dan juga plastiknya itu plastik dengan kualitas bagus, kita belum tahu pada waktu itu. Jadi yang tersisa kandidatnya adalah Avanza, Xenia, Ras, Terios. Oke, lanjut. Kemudian kriteria berikutnya mesin bandel dan kuat. Nah, kategori bandel di sini yang jelas dia Avanza, Xenia, Ras, Terios itu sudah sama-sama teruji, sama-sama bandel dan kuat. Ini di sini tergantung dengan kapasitas CC juga. Bicara CC, akhirnya Avanza yang masuk adalah kategori Avanza Veloz. CC-nya yang standar dan irit itu ada 1,5 liter ya, 1500 cc. Oke. Sampai mana tadi? Oh ya, mesinnya harus teruji dan kuat untuk tanjakan seperti ini teman-teman. Gue masuk ke kriteria berikutnya. Apa kriteria berikutnya?
ini kita di letter S lagi. Ini letter S ini kiri kanan juga jurang nih teman-teman. Jadi harus benar-benar waspada. Nah, kriteria berikutnya adalah perawatan mudah. Sebenarnya RAS Terios Avanza Xenia itu ya sudah masuk kriteria ini, perawatan mudah. Cuman untuk Avanza Xenia yang Avanza 13 dan Xenia 13 ke bawah itu tidak masuk karena CC, faktor CC ya. Saya ingin CC itu 1,5, 1.500 cc. Jadi di sini sebenarnya sudah mengerucut ke arah RAS dan Terios. RAS Terios itu mesinnya sama seperti dan Veloz. Dan ketiga mobil ini itu kriteria mesinnya sama, tipe mesinnya sama ya teman-teman. Karena RAS dan Terios itu mengadopsi mesin yang digunakan oleh mesin Avanza Veloz. Gitu. Kemudian kita masuk ke kriteria berikutnya adalah value of money. Nah, disinilah pertimbangan antara Veloz. Oh sebentar, tampilan istri saya itu ingin mobilnya berpenampilan gagah. Nah ini, akhirnya di sini Avanza Veloz terpaksa tereliminasi dari kandidat untuk dibeli. Jadi yang tersisa hanyalah RAS dan Terios, all new RAS dan all new Terios. Nah, setelah itu maka kriteria berikutnya value of money. Jadi di kisaran harga yang sama, apa saja, mana mobil yang memberikan value of money lebih baik atau memberikan fitur-fitur lebih baik atau memiliki keunggulan yang lebih baik daripada yang satunya. Nah, jadi analisa saya itu begini untuk value of money. Yang pertama, tampilan luar bodi sama, ya sama RAS Terios. Nah, yang membedakan, yang membuat Terios itu menang adalah dari faktor roda, kaki-kaki, roda ya. Terios di ring harga 230-an itu mendapatkan velg ukuran 17 in sama seperti RAS tipe TRD Sportivo. Tapi di harga 230-an itu, di ring itu, kalau kita beli RAS itu kita hanya mendapatkan RAS yang tipe G. Nah, sedangkan tipe G di sini rodanya adalah ukuran 16 in, maka Terios di sini menang. Oke, Terios unggul 1 poin. Kemudian kita masuk ke dalam ke fitur-fitur. Ya, fitur-fitur di sini sebenarnya termasuk fitur-fitur minor saja. Seperti misalkan di kemudi untuk tipe RAS tipe G itu belum ada pengaturan telepon. Jadi di head unit, kalau saya belum sampai mendalami head unit seperti apa, tapi di kemudi itu belum ada pengaturan telepon. Itu yang pertama. Kemudian dari audio channel, RAS tipe G itu baru 6 speaker ya, sedangkan di Terios itu sudah 8 speaker. Itu teman-teman. Dan apalagi ya kalau fitur. Terus ya charging itu kalau tidak salah di RAS G itu hanya sampai di baris kedua, sedangkan di Terios sudah sampai ke baris ketiga. Kemudian apalagi ya, tampilan dari AC, panel AC itu yang di depan di bawah layar monitor itu untuk Terios tipe R ini dia sudah sama dengan RAS TRD Sportivo, sedangkan untuk RAS G tipenya masih tombol-tombol yang kalau dilihat itu kurang modern gitu ya. Jadi untuk tampilan pengaturan panel AC itu Terios menang, karena yang diberikan di Terios tipe R itu sama seperti yang digunakan oleh RAS TRD Sportivo. Nah,
Cuman di sini yang kalah dari Terios adalah fitur safety-nya. Di Terios airbag dia hanya mendapatkan 2 buah airbag. Jadi hanya di barisan depan saja, di bangku depan, kursi depan itu, di pengemudi dan di penumpang depan kiri. Tapi kalau ras, kalau ras dia sudah sampai baris belakang, kalau tidak salah mendapatkan airbag, teman-teman. Nah, inilah di sini Terios kalah. Tapi akhirnya setelah saya pikir, saya analisa sesuai dengan pemikiran saya sendiri ini ya. Jadi saya tegaskan ini berdasarkan analisa saya sendiri. Jadi teman-teman bisa komen di bawah nanti. Setelah saya analisa dengan seksama dan dengan tempo yang tidak singkat, maka jatuhlah pilihan saya. Akhirnya saya meminang all new Terios tipe R manual. Itu teman-teman ya. Jadi selama video ini saya yakin teman-teman juga mengikuti seperti inilah kondisi jalan yang selalu saya lewati jika saya ingin ke kota, kabupaten atau kemana. Nah, jadi itu teman-teman, akhirnya inilah dia Terios yang saat ini saya kendarai, yang akhirnya saya pinang. Nah, jadi itu teman-teman, semoga sharing saya ini bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang mencari referensi atau kebingungan untuk memilih antara apakah ras, apakah Terios, apakah Avanza, apakah Xenia. Semua itu kembali lagi semua itu kembali lagi kepada kita, berdasarkan selera juga, karena selera itu setiap orang pasti tidak sama. Oke, begitu saja dulu video kita kali ini. Sekali lagi saya ingatkan, yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.